Selamat datang kembali di channel Otamega TV. Kali ini kita akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa, part ke-24. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, King menaiki kendaraan formasi akan mengantarkan Kongro kembali ke suku Merak. Di dalam perjalanan, King melihat peta yang diberikan Chen Sangsang mencari tempat yang memiliki formasi teleportasi agar lebih cepat sampai ke suku Merak. Tapi sayangnya, di peta itu tidak ada yang menunjukkan tempat yang memiliki formasi teleportasi. King pun berniat bertanya ke seseorang ketika melewati kota nanti. Singkatnya, mereka kini melewati kota kucing yang dihuni suku ras kucing. King meminta mereka beristirahat di kendaraan formasi. Tunggulah di sini, aku akan mencari informasi tentang formasi teleportasi, baru nanti kita berangkat kembali, ucap King. Lalu King pun pergi mencari seseorang yang tingkat kultivasinya tinggi. Tak lama berselang, dia pun menemukan seseorang yang memiliki kultivasinya yang berada di alam Yingbian tingkat pemula. Orang dari ras suku kucing segera keluar begitu mengetahui ada orang asing memasuki kotanya. Ketika berada di hadapan King, si pemuda suku kucing Oyen merasa aneh karena kesadaran kaisar dewanya tidak merasakan basis kultivasi orang yang berada di hadapannya. Menyadari King bukan orang biasa, dia tidak mau mencari masalah. Dia bilang, "Aku tidak tahu senior akan datang. Ada keperluan apa senior datang ke kota ini?" King nanya, "Kamu tahu nggak di mana formasi teleportasi terdekat dari sini?" Tanpa basa-basi, si pemuda suku kucing Oyen langsung mengeluarkan peta yang cukup besar. Dia menunjukkan kota terdekat yang memiliki formasi teleportasi yang bernama Kota Api Biru. Dan dia bilang, namun Junior tidak tahu kemana arah tujuan formasi teleportasi itu. Tapi King tetap berterima kasih kepada si pemuda kucing Oyen karena telah memberikan informasi yang dia ketahui. Si pemuda kucing Oyen menimpali, "Senior tidak perlu sungkan." King memperhatikan si pemuda kucing Oyen, lalu dia bilang, "Kalau aku tidak salah lihat, kultivasi kamu tidak ada peningkatan setidaknya selama 20 tahun bukan?" Si pemuda kucing Oyen menjawab, "Izin menjawab senior. Junior mencapai alam Yingbian tingkat pemula sejak 23 tahun yang lalu. Tidak peduli sekeras apapun berlatih, kultivasiku tidak ada peningkatan sedikit pun." King melihat si pemuda kucing Oyen anak yang berbakat. Dia tidak segan memberikan sebuah teknik formasi segel ke dalam ingatan si pemuda kucing Oyen untuk dia pelajari. Terlihat huruf emas yang merupakan metode latihan teknik formasi segel memasuki kepala si pemuda kucing Oyen. Si pemuda kucing Oyen terlihat sangat senang tanpa dia duga orang yang tidak dia kenal memberikan teknik bela diri. "Pelajari itu dengan baik. Aku berharap kamu menjaga tempat ini dengan aman. Dan lagi, kamu tidak melakukan hal buruk," kata King, lalu dia kembali ke kendaraan formasi dan melanjutkan perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan, di atas kendaraan formasi, sebuah perahu langit ukuran raksasa yang hanya dimiliki wilayah besar mendahului mereka. King menggunakan kesadaran kaisar dewanya untuk mencari informasi dari orang-orang yang berada di atas perahu langit. Dari obrolan beberapa orang di sana, diketahui mereka bertujuan pergi ke puncak Merak. "Rupanya mereka akan pergi ke puncak Merak," kata King bilang kepada Kongro. Mendengar itu, Kongro terlihat sangat senang, mengatakan, "Kebetulan sekali, tujuan mereka sama dengan kita. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana caranya agar mereka berhenti?" "Jangan khawatir, aku punya ide agar kita bisa menumpang perahu langit," jawab King. Lalu King melempar kekuatan spiritual 5 elemen, melesat mendahului perahu langit lalu meledak. Dan dalam sekejap mata, beberapa puncak gunung bebatuan muncul menghalangi perahu langit. Melihat itu, si pengendali perahu langit segera membelokkan perahu langit untuk menghindari tabrakan dan memperlambat laju perahu langit. Setelah itu King meminta mereka mengikuti arahan King. Yanyu akan berpura-pura menjadi tuan putri dan Kakemo akan menjadi pelayan rumah tangga. Walaupun sekedar berpura-pura, Kongro tidak terima. Sebagai yang berada di alam raja, diperintah menjadi seorang pelayan. King bilang, jika ingin segera kembali ke puncak Merak, ikuti arahannya. Dan dengan terpaksa, Kongro mau mengikuti arahan King. Tak lama berselang, 2 orang dari pemilik perahu langit mencari orang yang menciptakan gunung bebatuan. "Tidak perlu mencari lagi, kami berada di sini," teriak King. King kembali bilang, "Majikan kami ingin pergi ke puncak Merak. Apakah kami bisa menumpang perahu langit kalian?" Mereka tidak menjawab. Salah satu dari mereka bilang, "Kamu terlalu berani menghentikan perahu langit milik keluarga Hong." Dan satunya nanya, "Apa semua puncak gunung bebatuan dibuat olehmu dan apa basis kultivasi kamu?" King menjawab sambil mengeluarkan aura yang kuat, "Semua puncak gunung bebatuan dibuat oleh nona majikanku dan basis kultivasi kami. Kalian tidak perlu mengetahuinya." Melihat aura kekuatan spiritual King yang sangat besar dan mendengarkan apa yang dibilang King, mereka hanya bisa terdiam dan tidak ingin menyinggung King. Mereka tahu King orang yang berbahaya. King nanya,
Yang kalian bilang keluarga Hong itu adalah keluarga Hong dari 8 keluarga besar di Yingzhou. Itu benar. Kali ini kita akan pergi ke puncak Merak. Karena ada hal yang penting, jadi kami tidak bisa membawa orang yang kami tidak kenal. Jawab salah satu dari mereka. King bersikeras akan menumpang perahu langit mereka dan juga tidak akan mengganggu perjalanan mereka. Lalu mereka pergi menaiki perahu langit tanpa memperdulikan kedua pria itu. "Hei, bagaimana ini?" tanya salah satu orang itu kepada temannya. Dia pun menjawab, mereka bukan orang yang bisa diprediksi. Pelayan mereka saja berada di alam impian yang menakutkan. Dan dia juga menduga kelompok King merupakan anggota dari 8 keluarga besar di Yingzhou. King yang sudah berada di atas perahu langit meminta kepada mereka berdua menyiapkan kamar yang luas dan makanan beserta anggur yang berkualitas. Singkatnya, mereka berdua menyiapkan semua permintaan King. Setelah itu, mereka berdua pergi melaporkan semua yang terjadi kepada kepala pengurus yang bernama Hong Huo. Setelah mendengarkan semuanya dari mereka berdua, Hong Huo meminta mereka berdua mengantarkannya ke kamar King. Tak lama berselang, King yang sedang berbicara dengan Kongro, tiba-tiba saja Hong Huo masuk ke kamar mereka tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu dan mengatakan, "Aku Hong Huo, ingin bertemu Nona dan semuanya." Melihat tindakan Hong Huo tidak sopan, Yan Yu mengebrak meja membuat King dan yang lainnya kaget. Lalu Yan Yu mengatakan, "Apakah seperti ini caranya bertemu dengan orang? Keluarlah, ketuk pintu terlebih dahulu." Hong Huo tampak panik hingga dia terdiam dan bingung tidak tahu mau berbuat apa. Lalu King bilang, "Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak dengar perkataan nonaku? Apa kamu tuli?" Hong Huo menunduk dengan wajah nampak kesal dan berjalan mundur mengatakan, Baiklah. Akan kuselidiki identitas kalian. Jika kalian menipuku, akan kukuliti kalian semua," katanya dalam hati. Kemudian Hong Huo melakukan seperti yang diperintahkan Yan Yu, mengetuk pintu terlebih dahulu. Setelah dipersilakan masuk, dia pun masuk. Lalu dia mengamati kekuatan King dan yang lainnya. Dia bisa merasakan kekuatan King dan Kongro, tapi tidak dengan Kakemo dan Yan Yu. King memulai percakapan. Dia nanya, "Katakan, ada urusan apa yang membawamu datang kemari?" Hong Huo sebelum menjawab pertanyaan King, dia menanyakan kekuatan yang dimiliki Yan Yu. King tidak menjawabnya. King bilang, Hong Huo tidak berhak mengetahuinya. Karena itu, tidak ada gunanya bagi Hong Huo dan seluruh orang di perahu langit. Hong Huo menjawab, "Tuan, perjalanan kami ke puncak Merak kali ini untuk menyelesaikan pernikahan keluarga kerajaan Merak dengan ras manusia. Hal ini terkait dengan hidup dan matinya jutaan manusia. Jika kalian tidak memberitahukan identitas kalian, maka aku minta kalian segera turun dari perahu langit. Aku tahu kalian berasal dari keluarga Hong. Demi menghormati keluarga Hong, akan kuberitahu margaku adalah Yun, balas King." "Oh, kalau begitu, kalau nona ini..." Belum selesai dia bertanya, Kongro mengeluarkan tekanan aura yang sangat kuat mengatakan, "Lancang sekali kamu. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu punya hak mengetahui nama nonaku?" Hong Huo terkejut merasakan kekuatan aura yang sangat kuat hingga tubuhnya gemetaran. Dia bilang, Aku tidak berani. Aku telah melakukan kesalahan." Dan dia juga berkata dalam hati, "Kekuatan aura nona ini sangat menakutkan, bahkan lebih kuat dari bocah di hadapanku." Kemudian King meminta Hong Huo pergi dan menyiapkan makanan untuk mereka semua. Setelah itu, Hong Huo pergi meninggalkan kamar King, lalu pergi menghadap tuan muda keluarga Hong yang bernama Hong Yi. Dia melaporkan semuanya yang dia ketahui tentang King dan yang lainnya. Dia bilang, kemungkinan mereka memiliki tingkat kultivasi lebih tinggi dari bocah yang bermarga Yun yang berada di alam impian. Hong Yi merasa ada yang aneh karena sebelumnya dia tidak pernah mendengar ada orang dari keluarga Yun yang sudah mencapai alam impian di umur kisaran 17-18 tahun. Mengetahui tuannya tidak pernah mendengar ada orang yang seperti itu, Hong Huo bilang, kemungkinan mereka bukan berasal dari keluarga Yun dan bertanya, apa perlu menangkap mereka? Tidak perlu. Keluarga Yun merupakan keluarga yang misterius dalam bertindak. Pasti ada orang yang berbakat yang bersembunyi di antara mereka. Tidak peduli seberapa jenis mereka tidak kuat. Tapi kita tetap harus waspada, balas Hong Yi. Di sisi lain, King bersama yang lainnya sedang menikmati makanan. Kongro nanya, King, kamu beneran berasal dari keluarga Yun, salah satu dari 8 keluarga besar di Yingzhou? King menjawab, aku memang bermarga Yun, tentu saja aku dari keluarga Yun. Akan tetapi keluarga Yun yang berbeda. Jika mereka salah paham, itu bukan urusanku. Sekarang mereka tidak melakukan tindakan apapun karena mereka mengira kamu anggota keluarga Yun yang itu. Tetapi mereka saling mengenal. Cepat atau lambat, kamu akan ketahuan loh, ucap Kongro. King menimpali, memangnya kenapa kalau ketahuan? Tenang saja, dengan kesadaran Kaisar Dewaku, aku sudah mengetahui seluruh kekuatan kelompok mereka. Jika mereka tidak memprovokasiku, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi, jika mereka memprovokasiku,
akan kubunuh mereka semua, lalu kurebut perahu langit ini." Mendengar jawaban King seperti itu, Kongro kaget. Dia bilang, "Kamu ini sudah dikasih tumpangan dan makanan enak, malah ingin membunuh mereka dan merebut perahu langit. Kamu benar-benar memiliki jiwa penjahat ya." King memasang wajah serius. Dia bilang, "Aku bukanlah orang yang haus darah. Intinya, jika mereka tidak menggangguku, aku juga tidak. Tapi jika mereka menggangguku, akan kuhabisi tanpa sisa." Beralih kembali ke Hong Yi. Setelah mendapat laporan dari Hong Huo, dia makan bersama Tuan Muda Peng yang dikenal pria hidung belang dan seorang wanita. Peng yang merasa jenuh karena tidak ada wanita yang bisa diajak tidur dengannya, bertanya kepada Hong Yi, kapan sampai ke Puncak Merak. Hong Yi bilang, "Ke Puncak Merak tiba dalam setengah bulan lagi, tapi kamu tidak perlu khawatir. Belum lama ini, perahu langit kedatangan sekelompok tamu. Di antara mereka ada seorang gadis muda sesuai seleramu." Mendengar itu, Peng sangat bersemangat meminta Hong Yi segera mengantarkannya ke gadis yang dia maksud. Hong Yi memintanya untuk tidak terburu-buru, lalu dia membisikkan sesuatu kepada Peng. Keesokan harinya, perahu langit mendarat di sebuah sungai yang lumayan besar, dan seseorang tiba-tiba mengetuk pintu kamar King, mengatakan tuan mudanya mengundang King makan di atas perahu langit. Sebelum pergi, King meminta mereka bertiga untuk berhati-hati, karena ada kemungkinan ini adalah sebuah jebakan. Di atas perahu langit, Hong Yi dan Nona Hesi sudah menunggu King. Hong Yi memperkenalkan dirinya dan Nona yang bersamanya yang bernama Hesi, putri dari keluarga He, salah satu dari 8 keluarga besar. Hong Yi mengundang King makan untuk mencari tahu identitas King yang sebenarnya. Tanpa ragu, King membeberkan identitas yang sebenarnya tentang dirinya yang bukan berasal dari keluarga Yun dari 8 keluarga besar di Yingzhou. Mengetahui itu, Hong Yi tidak terkejut dan malahan ingin merekrut King menjadi bawahannya dan menjanjikan sumber daya untuk meningkatkan kultivasi King. Namun King langsung menolaknya. Bukan hanya itu, Hong Yi mengundang King makan bersama mereka agar Yan Yu tidak ada yang menjaganya. Agar Peng leluasa masuk ke kamar Yan Yu, namun sebelum itu, dia memasukkan asap beracun agar rencananya berjalan lebih mulus. Sehingga mereka yang berada di dalam kamar tersebut menghirup asap racun dan menjadi lemah. Bahkan, Kongro yang berada di alam raja pun tidak bisa berbuat apa-apa saat Peng masuk dan akan melecehkan Yan Yu. Akan tetapi, King yang sudah kembali langsung menendang kuat wajah Peng, sehingga tubuhnya terlempar menghantam dinding. Tidak sampai di situ saja, King menanamkan benih iblis ke dalam tubuh Peng untuk menghisap seluruh basis kultivasinya ke dalam benih iblis. Lalu King kembali mengeluarkan benih iblis yang telah menghisap semua basis kultivasi Peng yang berada di alam misteri. Peng yang telah kehilangan basis kultivasinya, dia muntah darah dan bisa dibilang dia dalam keadaan sekarat. Tanpa rasa iba sedikit pun, dengan kejamnya, King memendamkan kepala Peng ke lantai. Darah bercucuran mengalir dari kepalanya, dan Peng pun langsung mati. Teriakan Peng yang sangat kencang terdengar oleh Hong Yi dan yang lainnya. Mereka pun segera bergegas ke arah suara itu, tapi sayangnya, mereka terlambat. Peng sudah menjadi mayat. Hong Yi terlihat sangat murka, karena Peng merupakan salah satu dari 8 keluarga besar telah dibunuh King. Dia tidak tinggal diam. "Paman Hong, Paman He, bunuh bajingan ini untuk membalas kematian Peng," teriaknya. Mereka berdua pun bergerak maju menyerang King dengan teknik andalan mereka masing-masing. Tapi King menahan serangan mereka berdua tanpa ada masalah. Malahan, mereka berdua terhempas ke hadapan Hong Yi. Hong Yi dan Nona Hesi kaget melihat Paman Hong dan Paman He mampu dikalahkan King walaupun mereka berdua sudah menggabungkan kekuatan mereka. Wah, coba lihat ini. 2 orang yang berada di alam Yingbian. Kekuatan kalian bisa meningkatkan kultivasiku, kata King sambil menyiapkan benih iblis di tangannya. Ini benih iblis. Bagaimana mungkin? Dari mana kamu mempelajarinya? Kata mereka berdua yang terkejut. Karena yang mereka tahu, teknik sihir iblis jenis Yati Tao yang menanamkan benih iblis untuk menyerap basis kultivasi telah dimusnahkan 3000 tahun yang lalu oleh pedang angin tanpa aurora. King tidak menjawab, dia melemparkan benih iblis kepada Paman Hong dan Paman He. Mereka berdua berteriak kencang sangat kesakitan. Benih iblis menyerap energi spiritual mereka. Kemudian, King kembali mengeluarkan benih iblis bersamaan dengan itu. Mereka berdua mati. Hong Yi sadar, dia tidak akan mampu melawan King. Dia menarik tangan Hesi untuk melarikan diri. King tersenyum, dia mengatakan, "Ingin melarikan diri? Jangan berharap kalian lepas dariku." King menyerang menggunakan teknik tapak spiritual, menyerang Hong Yi. Namun tiba-tiba seorang pria dari keluarga Peng datang, dia menahan serangan King. Akan tetapi, tubuh pria itu terhempas hingga muntah darah. Karena teknik spiritual bukan teknik biasa yang mudah ditahan.
Hong Yi dan Nona Hesi panik dan juga tampak terkejut. Dia tak mengira pria itu yang sama berada di alam impian seperti King tidak mampu menahan serangan King. Pria itu menenangkan Hong Yi dan Nona Hesi, mengatakan, kalian berdua, sebentar lagi mereka akan datang. Tak lama berselang, lebih dari 100 bala bantuan datang. Mereka adalah orang-orang pengikut dari keluarga He, keluarga Hong, dan keluarga Peng. Sepertinya seluruh kultivator di perahu langit sudah datang semuanya. Bagus, akan kuhabisi kalian dalam satu serangan, ucap King. King mengeluarkan pedangnya. Dia kembali mengatakan, ayo sini, kalian, majulah. Bocah sombong, kamu akan mati hari ini. Semuanya, maju, habisi dia, teriak Hong Yi. Orang-orang itu bergerak maju bersamaan dengan niat membunuh. King memasang kuda-kudanya, menyalurkan kekuatan spiritual ke pedangnya. Teknik pertama, Kaisar Dewa. Tekanan horizontal 8 arah. Duar! Ledakan serangan teknik yang sangat dahsyat mengenai orang-orang yang akan menyerang King. Namun mereka tidak mati, mereka hanyalah pingsan. Ledakan dahsyat itu juga mengguncang perahu langit, sehingga orang-orang penumpang perahu langit berhamburan menuju arah suara ledakan itu untuk melihatnya. Kalian hanyalah orang biasa, aku tidak ingin membunuh kalian. Sekarang, tinggalkan perahu langit, ucap King kepada orang-orang yang di sana melihat kejadian itu. Mendengar itu mereka segera berlari pergi meninggalkan perahu langit. Kemudian, King menanamkan benih iblis kepada orang-orang yang menyerang King tadi dan kembali mengeluarkannya. Wah, banyak juga benih iblis. Dengan ini, aku bisa meningkatkan kultivasiku dengan pesat, ucap King. Gak lama kemudian, Hong Yi dan Nona Hesi terlihat bangun dari pingsannya. Dia terkejut karena melihat orang-orang telah menjadi mayat. Rupanya kalian sudah bangun. Mereka sudah kubereskan. Sekarang waktunya membuat perhitungan dengan kalian. Hesi yang sangat ketakutan, dia menangis memohon agar King tidak membunuhnya. Dia bilang dia melakukan semuanya karena perintah Hong Yi. Baiklah, akan kumaafkan, kata King sambil menanamkan benih iblis ke tubuh Hesi. King kembali mengatakan, benih iblis ada di dalam tubuhmu. Hidup dan matimu ada di tanganku. Jangan berani macam-macam. Sekarang bereskan mayat-mayat itu. Kemudian kemudikan perahu langit. Hesi pun segera membereskan mayat-mayat yang berada di sana. Sedangkan Hong Yi yang gemetaran mengatakan jika King melepaskannya, keluarga Hong akan memberi bantuan. Tapi dia juga mengatakan seharusnya King tidak menyinggung keluarga Hong yang punya hubungan dengan keluarga besar di Yingzhou. King tersenyum sembari mengatakan, di mataku, 8 keluarga besar di Yingzhou adalah sampah. King menghantamkan telapak tangannya ke kepala Hong Yi yang diselimuti kekuatan spiritual. Seketika darah langsung keluar dari mulut, mata, dan hidungnya. Lalu Hong Yi mati. King kembali memberikan perintah kepada Hesi setelah membersihkan mayat-mayat untuk mengemudikan perahu langit melanjutkan perjalanan ke puncak Merak. Kemudian, King pun pergi meninggalkan Hesi. Hesi pun hanya menjawab iya lalu melanjutkan pekerjaannya. King yang pergi, kini dia berada di sebuah ruangan. Terlihat begitu banyak benih iblis di sekitarnya. Kemudian, benih iblis itu diserap ke dalam tubuhnya untuk dimurnikan. Di sisi lain, Kongro terlihat baru selesai berkultivasi. Kekuatan dan ingatannya kini telah kembali pulih. Dan juga, sepertinya dia akan merencanakan sesuatu ke depannya. 3 hari pun berlalu, kini King telah selesai menyerap benih iblis sehingga basis kultivasi King meningkat ke tahap akhir alam impian. Dan juga, perahu langit sudah sampai di puncak Merak. Hesi memberitahu King, mengatakan, Tuan, kita sampai di puncak Merak. Di depan adalah kota terbesar kota Merak. King menjawab, baik, kita turun di sekitar sini. Dan kita akhiri dulu video kali ini. Tunggu video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Otamega TV.